Kita akan menemukan hadiah di balik setiap masalah yang kita hadapi, Pak Jumalan. Ya. Jadi sambut, kemudian gali hikmahnya, kemudian dapatkan hadiahnya. Sekarang yang pertama nih, caranya nyambut gimana? Bagian 1, menyambut masalah. Ya. Ini saya ada di buku ini, Pak Edi? Ada, Pak. Bagian 1 di daftar isi, Pak. Oke, bagian 1, menyambut masalah. Ada, Bro? Iya. Tinggal dibuka aja di sini. Oke. Jadi kalau kita sambut masalah, kita sambut kesulitan, kita sambut rintangan, kita nggak senang sama dia. Penagih hutang datang, masalah nggak, Pak? Masalah? Masalah. Ya toh, kenapa? Karena selama ini yang kita lihat adalah sisi lahirnya, Pak. Oke. Bencana datang, masalah enggak, Pak? Masalah. Nah, kecelakaan datang, masalah enggak, Pak? Masalah. Yes, karena itu lahirnya saja. Karena lahirnya saja, kita kebanyakan lihat lahirnya. Lahirnya saja. Ya. Nah, agar kita bisa menyambut masalah itu berarti kita harus melihat sisi positif masalah, yaitu batinnya. Kalau di buku menjadi masalah itu indah itu dinamakan sisi goib, Pak. Sisi goibnya. Ya, sisi goib yang tidak terlihat. Ya. Kalau perempuan itu kan paling gampang dinilai cantik tidaknya, Pak. Ya. Cerdas tidaknya itu kita perlu bergaul dulu, Pak. Cerdas itu termasuk goib sudah? Iya. Oh. Karena nggak terlihat, Pak. Ya, kita harus bergaul dulu. Ya. Kita minimal ngobrol 15 menit tahu ini perempuan cerdas apa tidak. Iya. Nah, jadi nanti kita harus memahami sisi goib masalah. Nah, sisi goib masalah itu apa? Yaitu hikmah dan hadiah. Jadi kalau masalah datang, ada hikmah yang datang. Ya. Ada hadiah yang datang, tapi tidak terlihat, makanya disebut goib. Iya. Nah, kalau kita didatangi hikmah, senang enggak, Pak? Senang dong. Senang sekali. Wong Nabi Sulaiman, orang terkaya di zamannya aja disuruh milih, kamu milih harta atau hikmah? Hikmah. Kenapa? Karena hikmah itu bisa jadi magnetnya harta, bisa jadi magnetnya kekuasaan. Tapi ning harta tanpa hikmah nanti habis. Pokoknya buat investasi malah buat foya-foya. Itu hikmah. Iya. Jadi kalau didatangi hikmah itu senang. Senang. Karena hikmah ini ketika diaplikasikan bisa menjadikan kita apa saja, Pak. Mau kaya bisa, mau berkuasa bisa dengan adanya hikmah. Nah, cuma tadi hikmah itu masih terselubung, Pak, masih goib. Karena goib. Hikmah ini bisa Anda lihat dengan kacamata, ya. Masalah itu nanti harus kita bedah, harus kita carikan solusinya. Membedah ini masih masuk di dalam kategori menyambut masalah. Yes, menyambut. Jadi bagaimana kita bisa membedah kalau kita menolak? Oke. Kita harus terima dulu. Jadi harus diterima dulu masalah itu ya. Kita dulu, kita terima dulu, kita bedah. Nanti ketemu hikmah. Ya. Pak Edi, saya jadi teringat pengalaman teman-teman saya ya. Ya. Banyak orang itu ketika punya masalah itu ditolak. Satu contoh ini paling konkret dan ini banyak sekali terjadi. Ada orang itu yang punya penyakit tapi gak ngaku. Karena dia tidak mengaku, maka dia tidak mengambil solusi atas masalah itu. Iya. Yang diabetes gak ngaku diabetes. Iya. Akhirnya ya tidak menjalani diet diabetes. Wong dia nggak ngaku kok. Iya. Jari ini baik-baik saja. Ya toh? Padahal ternyata akhirnya numpuk masalahnya, Pak. Betul. Tahu-tahu sudah besar. Yes. Nun sewu, mohon maaf, yang kanker. Iya. Yang anaknya bermasalah mungkin ya autism atau ADHD atau pokoknya masalah-masalah anak itu nek gak gelem ngakoni dia tidak akan mengambil solusi.